Oke, baik. Alhamdulillah sudah saya setting debutnya, jadi sudah terekam ya. Ya, selamat malam Bani Nasari dan Mbak Marsan. Saya cek Facebook dulu, takutnya ada yang terkendala teman-teman yang lain. Ya, oke. Waalaikumsalam Mbak Pia Nuryanti. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Siti. Baru ada 11 orang yang datang. Selamat malam. Belum nambah lagi nih ya. Masih baru 12.
Baik, apakah teman-teman bisa melihat gambar yang ada di papan tulis? Oke. Ini kira-kira gambar dari kingdom apa nih? Pasti tahu lah. Kingdom fungi ya. Nah, saya lupa waktu itu siapa yang tanya. Jadi ada yang bertanya hifa itu apa? Siapa yang dulu tanya ya? Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisanya belum datang, berarti nanti aja. Oke. Baik. Ntar saya tukar, nggak asik ini. Kira-kira tahu nggak yang nomor 2 itu fungi dari divisi apa? Ada yang tahu nggak? Nomor 2 itu fungi dari divisi apa? Jadi ini tuh Mbak Sumarni, Mbak Monica sama Mas Dharma ini kok bisa tahu ya? Canggih nih. Ini divisi Zygomicota. Nah, yang kedua, gambar yang ketiga, ya betul. Nah, gambar yang ketiga, ini Ascomycota. Nah, yang keempat, ya tentu Basidiomycota. Nah, ternyata jamur yang sering kita temui di pasar itu kayak jamur kuping, jamur merang, ya nggak apa-apa Mbak Luli. Terus jamur tiram. Nah, itu kira-kira kalau lihat dari gambarnya masuk kelompok nomor berapa nih? 2, 3, atau 4? Kan kalau 2 nggak mungkin ya. Jadi antara 3 atau 4.
Jadi mereka itu termasuk ke dalam kelompok yang keempat, Basidiomycota ya. Nah ini kan yang keempat ini kalau dilihat, kalau jamur kumping itu bentuknya kayak gini, cuman warnanya berbeda. Nah, oke, yang berikutnya pertanyaan Mbak Siti Nur Aini tentang Conidia. Conidia itu metode reproduksi dari beberapa jamur secara aseksual. Jadi itu merupakan sel yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah biasanya si Conidia ini jatuh ke tanah, kemudian dia ya semacam sel atau bagian tubuh. Kalau misalkan contohnya kalau tunas ya, kalau tunas itu kan dipotong batangnya kemudian ditancapkan kepada tanah, maka batang yang ditancapkan ke tanah itu menjadi tumbuhan baru ya. Nah Conidia ini, si Conidianya ini jatuh ke tanah ya. Bentuk Conidianya seperti apa saya nggak tahu ya. Jatuh ke tanah kemudian jadi tumbuhan baru. Jadi itu metode aseksual karena tidak perlu kelamin jantan ya. Nama bagiannya ya, jadi kalau di Zygomycota contohnya dia bereproduksi seksualnya secara dengan Zygosporangium. Nah Zygosporangium itu nama sporanya gitu. Jadi sporanya itu apa ya, nama sel kelaminnya yang akan bertemu dengan kelamin betina lawannya gitu. Kemudian kalau di Ascomycota Ascospora kan. Nah Ascospora itu nama apanya? Nama sel kelaminnya ya. Ini halaman 38 Mbak Linasari. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya ada pertanyaan yang belum saya jawab, jadi saya menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Jadi saya lanjutkan. Nah Conidia ini salah satu bagian tubuh, atau kalau disebut sel kelamin mungkin saya salah karena seksual itu kan gak ada pertemuan kelamin betina dan jantan. Jadi ini bagian tubuh, atau ya saya menyebutnya bagian tubuh saja ya, yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru ya ketika bereproduksi ya. Jadi nama itu nama bagiannya ya, nama bagiannya bukan nama prosesnya. Atau mungkin bisa jadi nama prosesnya diambil dari nama bagian tubuhnya gitu. Kayak Zygospora itu kan, spora itu kan sel kelamin dari jamur yang nantinya akan menjadi bahan dasar untuk perkembangbiakan. Nah prosesnya ya disebut ya reproduksi, gitulah kira-kira. Beda fragmentasi dengan Conidia ini, beda metode. Jadi ada yang disebut dengan Conidia, ada yang disebut dengan fragmentasi ya. Kalau fragmentasi itu sama dengan seperti di tempe, kalau saya nggak salah itu fragmentasi ya. Perbedaannya mungkin dari cara sekarang gini, tunas sama stek sama apa beda? Beda kan. Kalau tunas itu dibelah dua kemudian ditancapkan ke tanah.
Nah, sedangkan stek itu si batangnya menjulur, dimasukkan ke tanah, nanti tumbuhan baru gitu. Nah, itu kan beda tugas sama tunas sama stek. Nah, kebetulan saya tahu bedanya, tapi konidia sama fragmentasi saya kebetulan nggak tahu bedanya ya. Oke, jadi itu yang gambarannya antara konidia. Jadi konidia merupakan salah satu metode reproduksi aseksual. Jadi di sini dia tidak membutuhkan sel kelamin jantan atau betina ya. Jadi nggak butuh kelamin jantan, nggak butuh kelamin betina, nggak butuh ada pertemuan sel kelamin. Jadi bagian tubuh dari konidia ini, bagian tubuh yang disebut dengan konidia ini jatuh ke tanah ya, kemudian muncul tumbuhan baru. Oke, baik, ini sudah 20 menit habis waktunya. Sekarang saya lanjut ke materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas sampai kepada perbedaan dari ordo di bawah divisi Tracheophyta ya. Nah, oke. Saya ulang lagi sedikit. Jadi kita kemarin membahas Tracheophyta. Apa itu Tracheophyta? Jadi betul Mbak Siti Nuraini, tadi kan saya sebut bahwa konidia itu bagian tubuh dari tumbuhan, dari si jamurnya ya. Nah, saya nggak bisa menyebutkan apakah itu kelamin jantan atau kelamin betina karena ini metode aseksual. Jadi kalau aseksual itu nggak ada namanya kelamin jantan, nggak ada kelamin betina. Soalnya dalam reproduksi aseksual itu tidak ada pertemuan dua kelamin yang berbeda ya. Jadi namanya seksual itu seperti itu. Jadi saya nggak bisa nih bilang konidia ini kelamin jantan atau konidia ini kelamin betina. Makanya saya bilang konidia ini bagian tubuh. Bagian tubuh seperti apa bentuknya ya entahlah gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Udah 25 menit. Kita masuk ke Tracheophyta ya. Jadi Tracheophyta itu bukan tumbuhan biji ya, bukan tumbuhan biji ya Tracheophyta. Salah juga, bukan tumbuhan paku. Oke, ini lupa lagi nih. Kalau gitu saya ulang dikit. Berhubung itu Mbak Pia Nurianti yang benar. Jadi ini ada divisi perantai. Ada divisi perantai ya. Oke. Mas Dharma juga bisa menyebutkan ciri-cirinya dengan tepat ya. Divisi perantai yang pertama ada apa namanya? Talophyta ya. Talophyta ini merupakan tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut ya. Jadi tidak memiliki pembuluh angkut dan akar, batang dan daunnya tidak sejati ya. Nah, ini udah kita bahas sebelumnya, jadi kita stop aja di sini. Sekarang kita berbicara Tracheophyta. Jadi Tracheophyta tadi apa namanya? Dia mempunyai pembuluh angkut ya kan, dan mempunyai batangnya, daun dan akar sejati. Artinya kita bisa melihat atau membedakan dengan mata kita sendiri tanpa penggunaan alat bantu lainnya. Kalau yang minus mungkin butuh kacamata
tapi yang normal nggak perlu ya. Jadi sehingga bisa kita bedakan mana si batang, mana si daun, dan mana akarnya ya. Dengan demikian tugas dari setiap bagian tubuhnya pun bisa dilihat dengan jelas. Kalau tumbuhan boleh diraba, kalau manusia jangan, Mbak. Nah, kemudian sehingga memiliki tugas yang jelas, pembagian tugas yang jelas. Mana daunnya tugasnya, di mana daun bertugas sebagai apa? Sebagai dapur ya, untuk memasak atau istilahnya dalam tumbuhan berfotosintesis. Kemudian akar, dia yang menyerap bahan-bahannya ya. Sedangkan batang yang menyalurkan bahan-bahan tersebut ke daun. Oke. Nah, kemudian divisi Tracheophyta ini ordo Tracheophyta ini kelas Tracheophyta ini tadi itu kingdom, Tracheophyta itu divisinya, berarti kelas Tracheophyta ini mempunyai 2 ordo ya. Punya 2 ordo, yaitu apa aja? Dibagi 2. Yang pertama apa? Pterodophyta. Yang kedua Spermatophyta. Atau bahasa Indonesianya Pterodophyta itu apa namanya? Kebalik nggak, Mbak Fia? Pterodophyta ini apa? Tumbuhan paku ya. Jadi ini tumbuhan paku atau paku-pakuan. Sedangkan Spermatophyta tumbuhan biji. Nah, kemarin kita juga sudah mengulas sedikit tentang perbedaan dari kedua jenis tumbuhan ini. Nah, apa nih bedanya nih antara paku-pakuan dengan biji-bijian? Apa maksud bunganya? Ada nggak? Perbedaan antara Mbak Islamiah Mukayan tepat. Jadi Pterodophyta ini dia tidak berbunga ya.
tidak berbunga, sedangkan yang spermatopita ini berbunga ya. Oke, kemudian ya, selamat malam Mbak Eno Hasanah. Ciri-ciri lainnya apa? Halaman, ya betul, halaman 39. Tidak berbunga, kemudian dia berakar serabut. Akar serabut, memiliki pembuluh angkut. Xilem dan phloem. Nah, ini xilem dan phloem tampaknya saya harus menjelaskannya dengan gambar. Ini adanya pada penampang batang ya, penampang batang. Dan yang terakhir, metagenesis, mengalami metagenesis. Metagenesis itu apa? Ini sepertinya cara bereproduksinya. Jadi cara bereproduksinya seperti tumbuhan lumut ya. Jadi kalau Pteridophyta paku-pakuan ini bereproduksi dengan cara ini, metagenesis ya. Kemudian bagaimana dengan spermatophyta? Nah, spermatophyta ini yang kemarin saya jelaskan. Jadi reproduksinya itu melalui penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu ini?
proses penyerbukan. Jadi ini terjadinya di bunga, ya, yaitu proses itu Baisamiah Mukayan, sel putik. Jadi sel jantannya apa nih? Sel jantannya benang sari. Nah, si benang sari ini jatuh ke kepala putik. Sel betina itu kepala putik. Nah, ini yang dibantu oleh selamat malam. Dibantu oleh angin, kupu-kupu, ya, betul. Jadi sebetulnya yang penting untuk kita perhatikan, karena menghafal seluruhnya saya rasa akan sulit. Jadi yang penting saya ingin teman-teman bisa membedakan, ya, antara mana Pterodophyta dan mana Spermatophyta. Nah, ini jadi dilihatnya, pertama dilihat berbunga atau tidaknya. Yang kedua, metode reproduksinya. Oke, kemudian Spermatophyta ini Pterodophyta ini kalau di buku disebutnya dibagi jadi 4 divisi. Itu salah itu, ya. Jadi Plantae ini kingdom. Ini kingdom. Di bawah kingdom ya nggak apa-apa Mbak Sri. Di bawah kingdom ada divisi. Nah, sebentar. Itu benar tuh, Mbak Monica Supardi. Nah, ini ada kelas, ya. Jadi yang berikutnya namanya apa? Ordo. Oke, geser ke kanan, ke sebelah mana nih? Sebelah sini, Mbak Siti, betul nggak? Nggak kelihatan. Mbak Siti nggak kelihatannya, mana Mbak Siti? Gini kelihatan nggak? Oke, sudah ya. Berdiri kalau nggak kelihatan. Emangnya papan tulis beneran Mbak Islam yang kaya nih. Kalau nggak kelihatan duduknya di depan. Oke, jadi si Pterodophyta dan Spermatophyta ini memiliki beberapa ordo di bawahnya, ya.
Nah, oke, jadi Pterodophyta dulu. Pterodophyta punya berapa ordo di bawahnya? Oke, apa aja? Oke, 4 apa aja nih? Psilophyta atau paku purba. Lycophyta atau paku kawat. Paku ekor kuda. Dan yang terakhir Pterophyta, paku sejati. Oke, nah alhamdulillah ini tidak usah dikupas lagi ternyata. Nah, sekarang yang mesti dikupas lagi di sini. Oke, Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Dia punya, oh jangan begini ya. Dia punya 2 ordo di bawahnya. Dia punya 2 ordo di bawahnya. Oke. Ada ordo apa aja di bawah kelas Spermatophyta? Ya, Gymnospermae sama Angiospermae. Nah, Gymnospermae itu apa? Apa yang dimaksud Gymnospermae? Tumbuhan biji terbuka.
Kalau angiospermae tumbuhan biji tertutup. Oke. Perbedaan mendasar dari dua divisi ini apa? Ada yang sudah menangkapnya belum? Ada yang sudah bisa menangkap perbedaan mendasar dari apa itu yang terbuka dan tertutup? Oke. Jadi yang pertama, bijinya kalau yang angiospermae itu tertutup oleh daging buah. Ya, jadi yang disebut dengan tertutup dan tidak tertutup apa? Jadi bijinya tertutup oleh daging buah. Ya. Nah yang kemudian gimana itu? Nah kemudian ciri berikutnya adalah bunga sejati dan bunga tidak sejati. Ya. Yang bunga, jadi si gymnospermae itu bunganya tidak sejati. Sedangkan angiospermae ya barang tentu bunganya pasti sejati. Nah permasalahannya, yang disebut dengan bunga sejati itu apa? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan bunga sejati? Apa yang disebut dengan bunga sejati? Nah, jadi bunganya itu memiliki bagian-bagian tubuh, ya. Bagian tubuhnya apa? Nah, ini bagian tubuhnya ini dibagi lagi. Jadi bunga sejati itu bisa bunga lengkap atau tidak lengkap. Nah, kalau bunga lengkap yang bagaimana? Bunga lengkap yang bagaimana? Ada apanya? Dikatakan lengkap jika ada apa coba?
Masih ada satu lagi yang belum tersebutkan, mahkota. Kelopak. Nah, itu dia. Udah muncul benang sari. Mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Okay. Baik, jadi dengan demikian ini selesai sudah pembahasan yang pelantai ya. Di sini saya hanya menekankan bahwa teman-teman harus paham cara membedakan dari setiap kelompok-kelompoknya ya. Jadi kalau di level kingdom sudah jelas bahwa saya rasa nanti coba kita review. Saya mau ngecek di level kingdom apakah masih ingat yang disebut dengan Monera seperti apa, Protista apa, Fungi apa, Pelantai apa. Kemudian di level divisinya, contohnya di Fungi bedanya Zygomicota, Asco, Basidio dengan Deuteromycota apa ya. Kemudian di divisi kelasnya di kelompok kelasnya, di level kelasnya, perbedaan antara alga dan lumut apa gitu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, itu ada usul bagus dari Mbak Lina Sari, di screenshot aja ya. Nah, ide lainnya adalah ini karena saya sudah bisa pakai komputer, jadi nanti insya Allah akan ada rekamannya. Jadi boleh nanti lihat rekaman, terus kalau mau catat tinggal di pause dulu, bisa dicatat. Oke. Baik, saya lanjut ke kingdom yang terakhir. Mbak Inul Hasanah lanjut dulu aja ya Mbak ya ke kingdom terakhir. Atau ini saya print screenkan ya. Saya print screenkan, ntar nanti saya upload ya, Oke, udah saya print screenkan. Pelajaran hari Sabtu saya nggak masuk. Iya betul. Ya, nggak ada rekamannya hari Sabtu, soalnya Sabtu saya nggak ngajar kebetulan. Saya ngajarnya Jumat Mbak Siti. Oke, saya lanjut dulu ya. Kingdom terakhir, kingdom apa namanya? Nah, nanti sebelum kelas terakhir hari ini saya akan coba diskusikan solusi untuk rekaman-rekaman yang sebelumnya ya. Jadi
rekaman yang sebelumnya saya kan nggak nge-upload karena emang nggak ada ya, nanti saya diskusikan. Baik, kingdom terakhir adalah Animalia. Nah, nih bedanya Animalia kingdom yang terakhir ini dengan 4 kingdom yang lainnya. Apa coba? Ya gambarnya nggak ada, saya ganti whiteboard buat boneka. Animalia nih bedanya apa nih? Ya saya tahu Animalia itu hewan, tapi saya nggak nyebut hewan deh. Nah itu dia, bisa bergerak. Bergeraknya maksudnya bergerak apa nih? Emangnya amuba nggak bisa bergerak? Tumbuhan juga bergerak. Wis, kok tumbuhan tidak bergerak? Kalau tumbuhan tidak bergerak, ini saya mesti ngulang lagi nih pertemuan kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup nih. Ah, itu Mbak Diajeng Raini, sang ketua kelas, menjawab dengan betul. Jadi yang disebut dengan bergeraknya apa? Bergerak aktif. Jadi waktu kemarin di makhluk hidup itu saya sudah menjelaskan. Ini yang namanya bergerak tuh ada 2 macam. Gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif itu seperti apa? Gerak aktif itu seperti apa? Gerak aktif itu pergerakannya bisa menyebabkan perpindahan tempat ya. Sedangkan gerak pasif pergerakannya tidak bisa menyebabkan perpindahan tempat. Nah, gerak aktif yang bisa perpindahan tempat saya rasa tidak perlu dicontohkan ya. Nah, yang gerak pasif bagaimana? Nah, putri malu. Jadi putri malu itu contoh gerak pasif. Daunnya kalau disentuh bergerak nggak? Bergerak ya, menutup. Tapi ketika disentuh tumbuhannya kabur nggak, lari nggak? Nggak ya, jadi nggak berpindah tempat, di situ-situ aja. Nah, jadi kesimpulannya apa? Yang membedakan Animalia dengan 4 kingdom sebelumnya. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Diajeng, yaitu yang membedakannya adalah si Animalia ini merupakan organisme yang bergerak aktif ya. Jadi bukan cuma bergerak aja ya, karena tumbuhan juga bergerak, tapi geraknya pasif. Jadi kalau nyebutin cuman organisme yang bergerak, kalau dikasih punten dikasih nilai itu dari 100 paling kasih 50 aja gitu. Waduh, nih Mbah Inul sana kemana aja lagi nih, lama kayaknya nggak masuk nih. Mbak Inul terakhir masuk kapan Mbak Inul? Nih saya udah minggu ketiga hari Senin ngajar, atau dengan kata lain udah hari Minggu ketiga. Udah hari Minggu ketiga saya mengumumkan tukar jadwal sama Mbak Ira.
sama Bu Ira. Jadi 3 minggu yang lalu terjadi sebuah kesepakatan antara saya dengan Ibu Ira. Nah yaitu kalau aktif terus kok masih bingung hari Senin masih ngajar siapa. Jadi 3 minggu yang lalu itu terjadi kesepakatan antara saya dengan Bu Ira karena Ibu Ira terkendala hari Senin ada kuliah malam pada semester ini, maka saya tukeran jadwalnya ditukar. Jadi hari Senin saya yang ngajar, Bu Ira hari hari Kamis ya. Itu udah sah itu. Kan minggu kemarin juga Senin saya yang ngajar Mbak Ainul. Oke, lanjut lagi ya. Jangan bingung lagi. Nanti saya bikin pengumuman nih kalau perlu nih. Animalia. Jadi animalia tadi ya bergerak aktif. Nah, ciri-cirinya saya rasa sudah jelas. Termasuk kepada organisme yang uniseluler animalia. Suaranya putus-putus, saya ulangi. Jadi animalia masuk organisme yang uniseluler ya. Oh, selamat malam Mbak Nisa, bagus ya. Alhamdulillah masih pada bangun. Jadi multiseluler ya. Saya ngecek aja. Kalau bilang iya berarti pada tidur semua. Atau kemungkinannya pada lupa semua ya. Jadi lalat ya. Yang kedua masuk organisme yang multiseluler ya. Yang ketiga bersifat heterotrof ya. Siapa yang ingat waktu pertama kali ngebahas dulu ada yang nanya manusia masuk kingdom mana. Nah sekarang udah bisa jawab belum manusia kingdom mana? Kenapa manusia masuk kingdom animalia? Oh, Mbak Lin Azahra ini lagi di Indo. Mbak Nisa bagus datang langsung protes. Anima bukannya sejenis binatang. Sekarang gini, nih animalia nih ada 3 ciri nih. Dia bergerak aktif, multiseluler, dan heterotrof. Sekarang manusia gerak aktif gak? Ya. Kemudian multiseluler gak? Ya. Kemudian heterotrof gak? Ya juga kan. Jadi dengan terpaksa harus diakui. Oke. Nah, ini animalia ini dibagi menjadi 2 divisi atau kalau disebutnya di animalia bukan divisi tapi 2 filum ya. Nah, 2 filum ini apa aja?
vertebrata. Vertebrata dibagi menjadi dua. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Ya. Mana yang bertulang belakang? Vertebrata. Oke. Vertebrata yang tidak bertulang belakang. Oke. Kemudian vertebrata ini dibagi menjadi 8 filum. Salah lagi, filumnya itu filum vertebrata sama vertebrata. Di bawah filum apa? Kelas. Dibagi menjadi 8 kelas. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Ini saya katasin aja. Oke, film yang pertama apa? Porifera, hewan berpori. Yang kedua, Coelenterata. Coelenterata apa? Hewan berrongga. Yang ketiga, Platyhelminthes, cacing pipih. Yang keempat, Nemathelminthes, atau cacing kilik. Yang kelima, Annelida. Cacing bersegmen. Yang keenam,
moluska, hewan lunak, yang ketujuh arthropoda, hewan berbuku-buku. Yang ke-8 Echinodermata, atau hewan berkulit duri. Selamat, Anda harus menghafalkan 8 ciri-ciri. Nah, gimana tuh coba? Ada 8 kelas yang harus dihafalkan ciri-cirinya. Coba, gimana coba? Alon-alon asal kelakon. Ini akhir bulan mesti UAS ini. Gimana ini alon-alonnya? Oke. Ngarondang kata Bayuni. Roaming ini banyak yang nggak ngerti ntar ngarondang apa. Oke, sekarang gini, saya bantu. Kita analisa satu-satu. Tenang aja, pasti bisa. Konversi satuan aja bisa, masa ini nggak bisa? Sistem UASnya nanti UASnya soalnya 100, waktunya setengah jam. Gimana coba? Nggak ada yang bercanda. Oke, sekarang porifera dulu ya. Pertama, dari porifera yang bisa didapatkan dari buku yang dianalisa, yang satu adalah bentuk tubuh. Ini saya ganti biar nggak ketukar. A, porifera. 1, bentuk tubuh. Bentuk tubuhnya bagaimana? Kata buku. Sederhana. Wah, udah habis waktunya. Kacau. Tambah dulu 10 menit, oke. Tambah 10 menit gak apa-apa ya. Loh. Sederhana. Berpori. 2. Habitat. Nah, habitatnya di mana coba? Habitatnya sudah jelas hidup di air. Hidup di air, sebagian besar di laut. Nah, kalau misalkan saya bilang
sebagian besar di laut. Ini ciri-cirinya sebagian besar di laut. Berarti ada yang hidup di air tawar nggak? Ada, soalnya sebagian besar di laut. Ada sebagian kecil yang di air tawar. Jadi saya pendekkan supaya bisa paham, tapi harus menganalisa juga. Kalau sebagian besar di laut, berarti ada yang di air tawar nggak? Oh ada, sebagian kecil. Ya, kan kalau misalkan ngapalinnya cuma sebagian besar di laut lebih mudah ya, daripada sebagian besar di laut sebagian kecil di air tawar. Nanti kebalik, jadi sebagian besar di air tawar sebagian kecil di laut ya. Jadi yang dihafalkan sebagian besar di laut, tapi nanti kalau misalkan disebut ada ciri-cirinya sebagian kecil di air tawar, ya sama aja dengan sebagian besar di laut ya. Dah tuh ciri-ciri porifera. Jadi bentuk tubuhnya, habitatnya. Jadi ada 2 parameter yang harus kita ingat setiap kelasnya ya. Coelenterata, hewan berongga. Bentuk tubuhnya gimana Coelenterata? Kompleks ya, lebih kompleks dibanding porifera. Kemudian ada yang polip, ada yang medusa. Mulutnya punya tentakel. Dan ada yang mempunyai alat penyengat. Nah, contohnya ubur-ubur. Jadi habitatnya di mana? Habitatnya di air. Nah, kalau lele masuk sini nggak? Coelenterata nggak? Pertanyaan saya, dia punya tulang belakang apa enggak ya lele? Lele ada tulangnya nggak? Ada. Jadi masuk Coelenterata nggak? Jangankan masuk Coelenterata, masuk Avertebrata aja dia udah diusir. Soalnya punya tulang belakang dia. Oke. Kemudian Platyhelminthes. Platyhelminthes, bentuk tubuhnya gimana? Pipi ukuran bervariasi. Memiliki organ pencernaan. Habitatnya, hidupnya di mana?
habitatnya hidupnya di sebagai dia hidup bebas sebagai parasit. Nematelmintes yang berikutnya. Bentuk tubuhnya gimana? Bentuk tubuh si Nematelmintes. Gilik. Gilik, kebayang nggak kalau gilik bentuknya kayak apa? Kayak cacing. Ya iyalah, orang kita lagi ngomongin cacing. Oke, jadi gilik atau silindris. Diingatnya silindris saja. Gilik silindris, ada rongga tubuh tapi tidak sejati. Permukaan dilapisi kutikula. Memiliki sistem pencernaan lengkap. Hidupnya gimana? Hidup parasit. Oke, jadi gini. Contoh nih ya, contoh sekarang. Saya menemukan seekor cacing. Si cacingnya punya pencernaan, sistem pencernaan, kemudian hidup sebagai parasit. Nah, cacingnya masuk divisi mana nih? C apa D? Cacingnya saya temuin. Hidupnya parasit, punya sistem pencernaan. Masuk C apa D? Nah, pertanyaan saya nyebut gak organ pencernaannya lengkap apa enggak? Enggak. Jadi masuk yang mana kalau enggak? Jawabannya belum bisa didefinisikan. Soalnya dua-duanya hidupnya parasit. Dua-duanya juga memiliki organ pencernaan. Kalau misalkan saya bilang memiliki organ sistem pencernaan lengkap, baru Nematelmintes. Nah, sekarang kalau misalkan saya bilang, ya masih di awal, saya menemukan ciri sebuah makhluk hidup, binatang, tidak bertulang belakang, kemudian
memiliki bentuk tubuh pipih dengan ukuran yang bervariasi. Hidupnya sebagai parasit. Nah, masuk apa coba? Saya menemukan makhluk hidup tidak bertulang belakang, memiliki ukuran yang bervariasi, bentuk tubuhnya pipih, hidup sebagai parasit. Oke, jadi intinya coba dipahami kata-kata kuncinya. Kalau porifera bentuk tubuhnya berpori, hidupnya sebagian besar di laut. Coelentrata hidupnya di air, punya tentakel. Nemanteomintes bentuknya pipih, hidupnya parasit. Nemanteomintes gilik, hidupnya parasit. Nah. Oke, sekarang sudah 4 divisi ya. 4 divisinya 5, 6, 7, 8 jadi PR ya. Jadi PR. Jadi PR-nya ditulis ulang dari porifera sampai echinodermata. Yang ditulis ulang pertama bentuk tubuhnya seperti apa, kemudian habitatnya di mana. Ditulis ulang di secari kertas atau di buku, terserah, bebas, boleh. Kalau ada yang mau diketik juga nggak apa-apa. Yang mau diketik ya dokumennya, Word-nya dikirim ke email saya atau ke Facebook. Yang ditulis tangan difoto saja, kemudian kirim ke email atau Facebook. Gmail boleh, Yahoo Mail boleh, Facebook boleh ya. Jadi yang ditulis apanya aja? Bentuk tubuh dan habitat. Oke, sip. Bentuk tubuh, habitat 8 buah ini. 8 buah kelas dari Avertebrata ya. Dikumpulin hari Jumat. Start dulu sebentar ini. Oke, nggak apa-apa. Dikumpulkan hari Jumat. Nah, Mbak Siti Nur ini kalau mau hari Rabu sendiri aja, yang lain Jumat. Dikumpulkan hari Jumat jam paling telat jam 9 malam. Nah, jadi nah itu ya sekarang baru mau diomongin ini. Jadi nanti hari Rabu kan berhubung Pak Adi Permadi sedang di Indonesia, insya Allah saya akan menggantikan kelasnya. Tapi masih insya Allah karena saya punya deadline tugas yang harus dikumpulkan hari Kamis ya. Jadi kalau misalkan tugasnya dapat titik terang, hari Rabu ada kelas. Kalau misalkan masih suram, hari Rabu gak ada kelas. Saya akan umumkan kemudian. Jadi kalau Rabu pagi saya posting link, berarti ada kelas. Kalau misalkan gak ada postingan, ya berarti gak ada kelas ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Inem ya. Hari Rabu. Oke. Baik, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Oh ya, jangan lupa nanti tolong tulis identitas nama Facebook dengan nama asli ya.
nama Facebook dengan nama asli. Dikirim via email. Emailnya boleh Yahoo, boleh Gmail, nggak apa-apa, atau dikirim ke Facebook ya. Oke, demikian saya cukupkan kelas pertemuan kita hari ini. Gmailnya, kalau Mbak Isamiah Mukayan taunya Yahoo, Yahoo aja. Kalau taunya Facebook, Facebook aja Mbak Isamiah. Yang tahu aja, nggak harus kemana-mana. Facebook aja yang gampang lah. Oke, baik. Terima kasih, pertemuan hari ini saya cukupkan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.